Hai, saya Rona Zekia Valentina dengan NIM 251063001 kelas C2 TMR. Saya di sini berperan sebagai Bu Siti, seorang ibu yang memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dengan penghasilan yang terbatas. Saya Marsanda Dwi Pratiwi dengan NIM 25106200020 berperan sebagai salah satu warga yang mempunyai bisnis dan ekonomi yang cukup baik. Dan saya juga berperan sebagai salah satu warga yang peduli terhadap keadilan dalam penyaluran bantuan sosial. Halo, perkenalkan nama saya Alice Rotujana dengan NIM 250640002 dari C2 TMR. Saya sebagai anaknya Bu Siti dan saya sering melihat ibu bekerja keras untuk menyekolahkan saya. Semangat Ibu! Dan saya warga yang berharap bantuan sosial diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan. Halo semua, perkenalkan saya Fajar Putri Rahmadani dengan NIM 251062019. Saya dari kelas C2 TMR. Saya berperan sebagai akademisi yang meneliti tentang isu-isu global di masyarakat. Halo, nama saya Muhammad Ainur Royan dengan NIM 251062022. Saya sebagai perangkat desa yang terlibat bantuan sosial. Di tengah upaya pemerintah membantu masyarakat melalui bantuan sosial, masih ada kisah yang menyisakan pertanyaan, yaitu tentang keadilan. Pagi Bu Siti. Iya pagi Bu. Di balik kehidupan desa yang tampaknya tenang, masih ada warga yang harus berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan penghasilan yang terbatas, mereka berharap mendapat bantuan sosial menjadi penopang di tengah berbagai kesulitan yang dihadapinya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Jadi gini, bulan depan itu akan ada bantuan sosial, Bu Siti. Nah, saya sebagai petugas desa akan melakukan pendataan ulang untuk setiap warga yang sekiranya kurang mampu dalam hal ekonomi. Maka dari itu, Bu Siti, saya mohon untuk memberikan KK dan juga KTP-nya untuk melakukan pendataan lagi. Baik Pak, saya ambil dulu ya. Ini untuk fotokopi KK dan KTP saya. Tolong untuk bansosnya tolong disegerakan ya Pak. Ya baik, terima kasih ya Bu Siti. Sama-sama Pak. 1.000, 3.000, 5.000, 10, 15. Uang segini cuma cukup buat makan hari ini aja. Besok nggak tahu gimana. Ya, ibu nggak ada uang, tapi harus bayar buku sekolah. Assalamualaikum Bu, aku pulang. Waalaikumsalam Nak. Gimana tadi sekolahnya?
Alhamdulillah baik Bu. Ini ada surat edaran dari sekolah untuk pembayaran buku. Harus segera dilunasi. Ibu usahain ya nak. Semoga besok masih ada rezekinya. Iya Bu. Bu, kata teman-teman keluarganya dapat bantuan dari pemerintah. Kita kapan dapat bantuan dari pemerintah, Bu? Ibu juga belum tahu nak, tapi beberapa waktu lalu sudah ada petugas yang datang untuk meminta data kita buat bantuan. Iya Bu, semoga kita dapat bantuan secepatnya dari pemerintah. Amin, semoga ya nak. Amin. Kami terus berupaya memperbarui data agar bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Permisi Bu Siti. Loh, kok ibu itu bisa dapat bansos ya? Padahal kan rumahnya besar, keluarganya juga berkecukupan, usahanya lancar, punya mobil. Kok yang saya malah nggak dapat bantuan? Bansos seharusnya menjadi penopang bagi warga yang hidup dalam keterbatasan. Namun, tidak semua yang berhak dapat merasakannya. Kok bisa ya rumah sebagus ini udah punya mobil tapi masih dapat bansos? Iya, itulah yang membuat warga merasa tidak adil. Iya ya Bu ya. Permisi Pak. Iya. Sebelumnya saya itu sudah beberapa kali didata untuk menerima bansos, tapi kok sampai sekarang saya belum menerimanya ya Pak? Maaf ya Bu Siti, nanti akan kami cek kembali ya untuk datanya. Tolong ya Pak, soalnya saya sangat membutuhkan untuk biaya sekolah anak-anak saya dan juga kehidupan saya sehari-hari. Ya, akan saya usahakan untuk pengecekan datanya kembali. Baik, terima kasih. Saya Bu Siti, ibu dari seorang anak yang bekerja sebagai buruh cuci. Saya sudah didata bansos beberapa kali, tapi sampai sekarang belum mendapatkannya. Tetangga saya yang sudah kaya, sudah mampu, malah mendapat bansos sudah beberapa kali. Kasihan ya Bu Siti, udah hidupnya susah tapi tidak menerima bansos. Sementara yang usahanya besar malah dapat bansos. Harus segera diperbaiki itu datanya biar tepat sasaran. Iya, bener banget. Hal ini bisa terjadi karena data penerima bantuan belum diperbarui secara berkala. Akibatnya, ada warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan tetapi belum terdata. Sementara, di sisi lain ada juga yang kondisi ekonominya sudah membaik namun masih tercatat sebagai penerima. Karena itu, pendataan yang akurat dan pengawasan bersama sangat penting agar bantuan sosial dapat diberikan secara lebih adil dan tepat. Di sisi lain, ada warga yang ekonominya cukup baik, justru terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai ketepatan sasaran bantuan yang seharusnya diberikan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Nah, akibatnya, rasa keadilan sosial pun mulai dipertanyakan. Selamat siang, Pak. Maaf, izin bertanya. Oke, baik Bapak, maaf izin merekam ya, Pak. Saya izin menanyakan satu hal terkait tentang bansos ini. Iya, Mbak. Oh, baik Bapak. Mohon maaf sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal tentang bantuan sosial ini. Oke, tentang bantuan sosial ya.
Oke, kami terus berupaya memperbarui data agar bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar sangat membutuhkan bantuan tersebut. Nah, kami lakukan secara berkala melalui mekanisme musdes atau bisa disebut dengan musyawarah desa. Nah, itu melibatkan para ketua RT dan juga RW sebagai garda terdepan yang paling sering ke masyarakat atau ke warga secara langsung. Dan juga kami menyadari adanya kondisi ekonomi masyarakat dinamis. Ada yang hari ini itu dia mampu, tapi besoknya mereka menjadi kesulitan karena faktor eksternal tersebut. Maka dari itu validasi di lapangan terus kami perketat agar data yang kami usulkan ke pusat selalu mendekati realitas yang terjadi. Jadi begitu, Mbak. Oke, Pak. Baik. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah bansos ini dapat mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat? Oke, tentu saja bantuan sosial yang tepat sasaran dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap. Oke. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas penjelasan dari Bapak. Mohon maaf apabila mungkin tadi ada salah kata dari saya pribadi dan perilaku saya yang kurang mengenakan bagi Bapak. Terima kasih ya Pak. Oke, baik, Saya sama-sama. pamit pulang, izin pulang. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Ironisnya, di beberapa wilayah ditemukan warga yang tergolong mampu justru tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Alhamdulillah ibu-ibu, ternyata bantuan kita udah cair loh. Kemarin banget buat bantuin kebutuhan rumah. Ya, tapi ada beberapa orang yang cukup mampu tapi masih dapat bantuan. Nah, iya tuh Bu, bener banget. Padahal nih ya Bu, ada loh warga yang bener-bener gak mampu itu, malah gak dapet. Contohnya tuh kayak Bu Siti tuh loh Bu, bisa-bisanya loh dia gak dapet. Iya Bu, saya juga belum dapat. Padahal dari dulu udah didata sampai sekarang gak dapat. Loh, Bu Siti belum dapat. Padahal kan Bu Siti keadaannya lagi sedang susah ya. Iya Pak, saya juga gak tahu. Padahal udah didata lama, gak tahu itu datanya mana. Katanya sih udah turun dari atasan, saya tanyain. Kalau begitu, ada yang tidak beres dengan pendataannya. Betul itu, betul. Kades, Pak Kades, sini mampir dulu. Oh iya. Wah, sore-sore pada ngapain ini? Ini Pak, Pak, silakan Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak, mau ke sini sekalian kumpul. Geng, kumpul. Ketidaktepatan sasaran bantuan tidak hanya merugikan warga miskin, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Silakan, Pak, Bu, apa yang jadi masalah kalian? Kami ingin menyampaikan keluhan soal bantuan sosial, Pak. Gini Pak, kami mau menyampaikan kenapa ada warga yang mampu tapi mereka malah mendapatkan bantuan. Malahan Bu Siti yang keadaannya malah susah itu mah nggak dapat bantuan tersebut Pak. Itu gimana kelanjutannya? Iya Pak, padahal saya sudah didata beberapa kali. Kok bisa saya gak masuk ke penerima bansos ya Pak? Padahal kan katanya yang didata nanti dapat. Apa itu di demo aja Pak? Ya Pak, kami tuh berharap bukan cuma dicek, tapi ada tindakan nyata. Soalnya kasihan Pak, ada warga yang benar-benar gak mampu malah gak dapet. Saya mengerti, saya akan membicarakan kepada pihak terkait dan akan melakukan pendataan terkait penerima bansos tersebut. Baik Pak.
Ya mudah-mudahan ya Pak. Soalnya yang kita butuhkan itu hanya keadilan. Terima kasih atas masukannya. Jika ada kekeluaran data, maka akan saya cek kembali untuk datanya. Tolong dicek kembali ya Pak. Tolong keadilannya ini. Cepatnya ya Pak, cepatnya. Jangan lama-lama loh ya. Iya. Kasihan Kita sama Bu butuh Siti. kepastian Pak. Iya, kasihan Bu Sitinya loh. Oke, baik, akan Mas gitu. saya cekkan kembali. Terima kasih. Selamat. Wah, sepertinya saya ada urusan terkait desa. Maaf ya, tapi tidak bisa lama-lama saya. Ya Pak, Ya Pak, nggak apa-apa. Terima kasih ya Pak. Hati-hati. Terima kasih ya Pak sudah menerima keluhan kami. Ya, sama-sama. Kasih. Hati-hati Pak. Transparansi dan keterlibatan masyarakat menjadi langkah penting untuk mewujudkan keadilan sosial yang sesungguhnya. Kami merasa tidak adil. Ada yang punya usaha besar dan mobil malah dapat bansos, sedangkan yang benar-benar miskin tidak dapat. Masalah ini biasanya terjadi karena data yang tidak diperbarui atau kurangnya pengawasan dalam proses penyaluran bantuan. Keadilan sosial bukan sekedar slogan. Keadilan harus hadir dalam setiap kebijakan dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang paling membutuhkan. Bantuan yang tepat sasaran adalah wujud nyata dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.